Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana Nurrahma dari Universitas Negeri Malang, jurusan S1 Ilmu Perpustakaan dengan mata kuliah Manajemen Rekod. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan penanganan surat masuk, di mana penanganan surat masuk ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan buku agenda. Yang kedua, dapat dilakukan menggunakan sistem kartu kendali. Tetapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai surat masuk menggunakan buku agenda. Kemudian, apa sih pengertian dari surat masuk itu sendiri? Pengertian dari surat masuk itu sendiri yaitu semua surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Kemudian, buku agenda dapat diartikan sebagai suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam satu tahun atau satu periode. Dalam penerapan penanganan surat masuk, terdapat prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Yang pertama, yaitu penerimaan surat. Penerimaan surat ini terdapat tugas di dalamnya. Yang pertama, mengumpulkan setiap surat yang masuk. Yang kedua, meneliti alamat surat. Yang ketiga, menandatangani bukti pengiriman bahwa surat sudah diterima. Dan yang terakhir, menjelaskan surat kepada petugas di bagian tata usaha atau bagian administrasi. Yang kedua, terdapat penyortiran surat. Penyortiran surat ini yaitu kegiatan memisah-misahkan surat untuk pengolahan dengan tujuan mengetahui volume atau banyaknya surat yang masuk untuk menentukan prioritas penanganannya untuk mempermudah pengawasan. Kegiatan penyortiran surat ini yang pertama, menggolongkan surat atau memisahkan surat dinas atau surat pribadi. Yang kedua, menggolongkan surat dinas, di antaranya surat biasa, surat penting, dan surat rahasia. Kemudian terdapat pencatatan surat. Pencatatan surat ini sangat penting dilakukan karena dapat mengetahui volume surat masuk setiap hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Juga memudahkan dalam penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah ditemukan kembali. Setelah dicatat, selanjutnya petugas membubuhkan stempel agenda sebagai tanda bahwa surat sudah dicatat. Terdapat tugas pencatatan surat. Yang pertama, membuka amplop, membaca dan meneliti isi surat. Yang kedua, pemeriksaan lampiran. Yang ketiga, memberikan cap yang merupakan stempel agenda pada ruang stempel. Agenda harus memuat tanggal penerimaan surat, nomor agenda, tanggal surat diteruskan, dan tanda tangan petugas agenda. Tugas yang terakhir yaitu mengagendakan surat masuk, yaitu mencatat surat tersebut dalam buku agenda surat masuk. Setiap surat masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. Prosedur yang keempat yaitu pengarahan surat. Pengarahan surat ini menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Maksud dari lembar disposisi ini yaitu lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari setiap yang diterima pihak lain. Prosedur yang kelima yaitu penyampaian surat. Penyampaian surat ini jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut
diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Prosedur yang terakhir yaitu penyimpanan surat. Penyimpanan surat ini jika surat sudah diproses harus diserahkan ke tata usaha dan disimpan menggunakan sistem tertentu. Contohnya seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, atau sistem nomor. Selanjutnya beralih kepada macam-macam buku agenda. Macam-macam buku agenda ini terdapat 3 macam di antaranya. Yang pertama, buku agenda tunggal. Yang kedua, terdapat buku agenda berpasangan. Yang ketiga, buku agenda kembar. Di mana bentuk buku agenda tunggal ini atau campuran dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Yakni contoh buku dari agenda tunggal. Selanjutnya, bentuk buku agenda berpasangan. Bentuk buku agenda berpasangan ini dipergunakan sebagai pencatatan surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di sebelah kanan, atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Berikut contoh gambar dari buku agenda berpasangan. Selanjutnya yaitu bentuk buku agenda kembar. Bentuk buku agenda ini dapat dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar yang menyediakan buku tersebut sendiri-sendiri. Berikut contoh gambar dari bentuk buku agenda kembar. Kemudian terdapat contoh pencatatan pada buku agenda surat masuk, di mana terdapat format-format di dalamnya. Yang pertama, tanggal terima. Tanggal terima ini tanggal penerimaan surat tersebut. Yang kedua, penerimaan dari siapa surat tersebut. Kemudian terdapat tanggal dan nomor surat masuk. Kemudian terdapat perihal atau isi surat, di mana isinya seperti apa, dan kemudian terdapat lampiran. Jika di dalam surat tidak ada lampiran, maka diperbolehkan untuk menuliskan tanda strip saja. Kemudian terdapat diteruskan kepada, dan yang terakhir terdapat kode arsip. Kemudian beralih kepada surat masuk menggunakan sistem kartu kendali. Kartu kendali ini dapat diartikan sebagai lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Kemudian terdapat bentuk-bentuk warna kartu kendali. Yang pertama terdapat warna putih, warna kuning, dan warna merah. Setiap warna memiliki fungsi di dalamnya. Yang pertama, fungsi kartu kendali berwarna putih, yaitu petugas pengarah sebagai alat kendali atau alat kontrol, sebagai arsip atau alat kontrol, dan tetap dipegang oleh pengarah surat. Yang kedua, fungsi kartu kendali berwarna kuning, yaitu sebagai petugas arsip dan kemudian diparaf, serta sebagai bukti surat apabila sudah diterima dan diserahkan pada penata arsip untuk disimpan. Kemudian terdapat fungsi kartu kendali berwarna merah,
di mana pengarah surat diparaf sebagai tanda bukti surat telah diterima. Kemudian terdapat fungsi kartu kendali itu sendiri. Selain sebagai alat temu kembali, kartu kendali juga mempunyai fungsi lain, di antaranya alat pengendali surat masuk dan keluar. Yang kedua, alat pelacak surat, pengganti surat-surat yang masih dalam proses. Yang terakhir, yaitu pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Selanjutnya, keuntungan kartu kendali. Yang pertama, lebih efisien, dapat membedakan sifat surat. Entah itu surat penting, surat biasa, surat rahasia. Kemudian, menghilangkan pencatatan berulang dan melacak lokasi surat yang masih diproses. Kemudian terdapat memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip, serta memudahkan penyusunan arsip. Berikut contoh kartu kendali, di mana petunjuk pengisian kartu kendali yang pertama yaitu pada kolom MK, jika surat masuk maka dilingkari M, jika surat keluar maka dilingkari K. Mengapa dilingkari M? Karena masih berkaitan dengan proses surat masuk, maka dilingkari huruf M. Kemudian terdapat indeks. Indeks ini berisikan permasalahan surat sesuai dengan daftar klasifikasi. Misal penawaran keperluan kantor atau penawaran. Kode, isikan kode sesuai dengan daftar klasifikasi. Kemudian misal penawaran keperluan kantor kode 216. Kemudian terdapat nomor urut. Isikan sesuai dengan nomor urut surat keluar atau surat masuk. Urutan harus sesuai dengan nomor urut agenda surat masuk. Kemudian terdapat perihal. Perihal, isikan hal yang tertera pada surat. Kemudian terdapat isi ringkas. Isi ringkas ini isikan isi ringkas surat, ringkas dan lengkap. Kemudian terdapat dari atau kepala. Jika surat masuk, coret kepada, jika surat keluar, coret dari. Kemudian terdapat pengolah. Pengolah ini apabila surat masuk disesuaikan dengan lembar disposisi atau instruksi pimpinan surat keluar sesuai dengan permasalahan surat. Kemudian terdapat tanggal surat. Lihat tanggal yang tertera pada surat. Kemudian terdapat lampiran. Isikan sesuai dengan lampiran surat jika ada, misal 1 lembar isikan 1 lembar. Catatan isikan kalau ada catatan. Jika tidak ada, boleh dituliskan dengan tanda strip saja. Kemudian terdapat paraf. Terima kasih, yakni penjelasan mengenai penerapan penanganan surat masuk dan buku agenda serta sistem kendali. Sistem kartu kendali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.